Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah dari Ibu Ima Kurniastuti tentang termodinamika 2 suhu tubuh fisik dan metabolisme. Saya Nur Aisyah dengan NIM 123002035, Prodi S1 Kebidanan. Pada kali ini, di topik saya akan menjelaskan yang pertama, ada pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaidah fisik. Yang kedua, ada pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaidah metabolisme. Yang ketiga, ada suhu tubuh normal berdasarkan usia. Yang keempat, suhu tubuh normal berdasarkan bagian tubuh manusia. Yang kelima, beberapa penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh. Pengaturan suhu dengan kaidah fisik. Pengaturan suhu dengan kaidah fisik dikenali sebagai kaidah fisik karena pengaturan lebih banyak kepada penggunaan otot-otot tubuh dan secara fisik. Di selang probabilitas yang akan terjadi adalah suhu badan tinggi melebihi normal, suhu badan rendah melebihi normal. Apabila suhu badan tinggi, termoreseptor akan mentransfer suhu pada kulit, di otak, hipotalamus akan berfungsi sebagai termostat untuk mengatur suhu darah yang melewatinya. Mekanisme koreksi akan diarahkan atau dirangsang oleh hipotalamus dengan memakai koordinasi tubuh. Apabila suhu tubuh rendah, termoreseptor akan menaikkan suhu pada kulit. Di otak, hipotalamus akan berfungsi sebagai termostat mengatur suhu darah yang melewatinya. Mekanisme koreksi akan diarahkan atau dirangsang oleh hipotalamus dengan memakai koordinasi badan. Pengertian dari suhu badan tinggi adalah mekanisme koreksi apabila suhu badan tinggi vasodilasi, yaitu pembuluh darah berkembang untuk berhampiran dengan kulit lingkungan luar yang memungkinkan panas dibebaskan keluar. Lalu ada bulu kulit ditegaskan untuk mengurangi udara yang terperangkap pada kulit supaya panas gampang dibebaskan karena udara merupakan konduktor panas yang baik. Bulu kulit diatur oleh otot orektor. Dan lebih banyak darah pada kulit kelihatan merah atau memudahkan panas darah terbebas keluar melewati bagian penyinaran. Dan yang terakhir, berpeluh atau cairan keringat yang rembes oleh kelenjar keringat mempunyai panas pendam tentu yang tinggi bisa menyerap panas yang tinggi dan terbebas ke anggota yang terkait sekitar apabila cairan peluh menguap. Lalu ada pengertian dari suhu badan rendah. Ada vasokonstriksi, yaitu pembuluh darah menyempit untuk menjauhi kulit supaya panas tak banyak keluar ke anggota yang terkait sekitar. Dan bulu kulit ditegakkan supaya lebih banyak udara yang terperangkap pada kulit supaya panas sukar dibebaskan karena udara merupakan konduktor panas yang baik. Bulu kulit diatur oleh otot erektor. Dan kurang darah pada kulit, kulit kurang kelihatan kemerahan atau pucat, kurang berproses penyinaran untuk mencegah panas, terbebas keluar anggota yang terkait. Kurangnya keringat, masa kurang cairan, keringat dirembeskan oleh kelenjar peluh. Karena itu panas tak banyak dibebaskan melewati penguapan cairan peluh. Lalu di sini ada pengaturan suhu dengan kaidah metabolisme. Pengawalan suhu dengan kaidah metabolik dikenal sebagai kaidah metabolik karena pengaturan lebih kepada penggunaan kimia badan daripada secara fisik, walaupun terdapat pengaturan yang melibatkan otot-otot. Kawalan ini melibatkan peranan yang pertama otot rangka, yang kedua kelenjar adrenal, dan yang ketiga kelenjar tiroid. Dalam kondisi sejuk, hipotalamus akan mengatur otot rangka untuk vasokonstriksi secara aktif. Hal ini akan menyebabkan seseorang menggigil dan meningkatkan suhu badan.
Pada masa yang sama, kelenjar adrenal akan mensekresikan hormon adrenalin dan noradrenalin, sedangkan kelenjar tiroid akan mensekresikan hormon tiroksin. Semua hormon ini bertujuan untuk meningkatkan suhu badan dengan cara meningkatkan metabolisme tubuh. Dalam kondisi panas, keaktifan otot rangka akan menjadi kurang. Begitu juga dengan sekresi hormon-hormon tertentu oleh kelenjar adrenal dan kelenjar tiroid akan menjadi kurang. Lalu di sini ada hormon metabolisme. Hormon epinefrin dan norepinefrin berperan dengan meningkatkan kadar detak jantung dan kadar pernapasan, meningkatkan tekanan darah, meningkatkan metabolisme badan, meningkatkan kadar gula darah dengan merangsang pengubahan glikogen ke glukosa. Pengaturan kadar gula sedikit dalam darah atau glukosa di selang probabilitas yang mungkin terjadi ialah kadar gula sedikit atau glukosa terlampau banyak kadar gula sedikit atau glukosa terlampau sedikit apabila kadar glukosa terlampau banyak. Lebih dari banyak normal, sel beta pada pulau Langerhans akan mensekresikan lebih banyak hormon insulin. Kadar glukosa dalam darah akan turun. Bagian ini akan berlanjut hingga kadar glukosa dalam darah berada pada banyak yang normal. Lalu di sini ada fungsi hormon insulin. Yang pertama merangsang pengubahan glukosa ke glikogen untuk disimpan dalam hati dan merangsang oksidasi glukosa untuk sasaran respirasi dalam sel. Apabila kadar glukosa terlampau rendah, kurang dari banyak normal, sel alfa pada kelenjar pulau-pulau Langerhans akan mensekresikan lebih banyak hormon glukagon. Kadar glukosa dalam darah akan naik. Bagian ini akan berlanjut sehingga kadar glukosa dalam darah berada pada banyak normal. Dan di sini ada fungsi hormon glukagon, ialah merangsang pengubahan glikogen ke glukosa dalam darah. Sel-sel Langerhans terletak dalam pankreas. Dan di sini ada suhu tubuh berdasarkan usia. Yang pertama, suhu tubuh normal bayi berusia 0 sampai 2 tahun berkisar 36,6 derajat hingga 37 derajat Celcius. Yang kedua, ada suhu tubuh normal anak-anak usia 3 sampai 10 tahun berkisar 35,5 derajat hingga 37,5 derajat Celcius. Dan yang ketiga, ada suhu tubuh normal dewasa berkisar antara 36,5 derajat hingga 37,5 derajat Celcius. Lalu di sini ada suhu berdasarkan bagian tubuh. Yang pertama ada di bawah ketiak, metode aksila, menggunakan termometer digital dan cocok untuk bayi dan anak kecil. Posisi alat berada di bagian tengah ketiak dan tidak terjepit terlalu ketat. Waktu dibutuhkan sekitar 1 menit hingga terdengar bunyi tingkat akurasi sedang hingga tinggi. Yang kedua ada di dalam mulut, metode oral dengan termometer digital. Menggunakan termometer digital dan cocok untuk anak di atas usia 5 tahun. Posisi alat di bawah lidah dan mulut tertutup. Waktu dibutuhkan sekitar 1 menit hingga terdengar bunyi tingkat akurasi sedang hingga tinggi. Yang ketiga ada di dalam telinga. Metode timpanik yang menggunakan termometer khusus telinga, cocok untuk di atas usia 2 tahun. Posisi alat lurus terhadap saluran lubang telinga, waktu dibutuhkan sekitar 2 detik hingga terdengar bunyi, tingkat akurasi rendah hingga sedang. Dan yang keempat, di dalam rektum, metode rektal, menggunakan termometer digital, cocok untuk newborn, balita hingga dewasa. Posisi alat di dalam rektum atau anus dengan kedalaman sekitar 2,5 cm, waktu dibutuhkan sekitar 1 menit hingga terdengar bunyi, tingkat akurasi tinggi. Yang kelima, termometer dahi atau metode non-kontak. Menggunakan termometer infrared dengan posisi alat berjarak tertentu dari dahi, waktu dibutuhkan sekitar 2 detik sehingga terdengar bunyi tingkat akurasi rendah hingga sedang. Terima kasih, sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.